Selamat pagi, salam sejahtera, Salvo. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Yohana Builuan SAG, guru pada SMP Negeri Wepau, Desa Patu Arwin, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mahasiswa PPG pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 8. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ini pelajaran agama, dan sebelum kita melihat tema kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita doa dulu. Sebagai orang beriman, tentulah kita harus memulai kegiatan kita dengan doa dan mengakhirinya dengan doa. Mazmur 5. Sudah dapat? Sudah. Sudah dapat Mazmur 5? Sudah. Itu doa pada pagi hari. Silakan kita berdiri. Kita berdiri, kemudian kita berdoa. Kita membaginya dari anak-anak. Silakan membacakan di ayat genap, ibu di ayat ganjil. Bisa? Bisa. Silakan Yolin, memimpin kita dengan tanda kemenangan Kristus. Kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Doa pada pagi hari. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Sama-sama. Ya jauh dari Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Baik anak-anak, setelah kita membaca Mazmur sebagai pengganti doa pembuka kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran dari anak-anak sekalian. Valeria Natasha Fatin, Gracia Clarita Maul. Oke. Kalau begitu kita mengawali dengan tepuk fokus. Tahu tepuk fokus? Tahu. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita minggu lalu, ya. Minggu lalu ya, pada hari yang sama kita sudah belajar bersama tentang apa materi minggu lalu. Satu orang. Kalau mau bicara berarti harus apa? Harus angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Baik, materi kita minggu lalu bertemakan apa? Silakan. Ini Valeria ya. Nah, berdiri Valeria. Pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Satu kali tepuk jempol. Jempol, 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 jempol.
pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Dan materi pokok pada hari itu kita belajar tentang apa? Materi pokoknya yang tahu angkatan. Pribadi Yesus Kristus itu kan materi umum ya. Nah, dibaginya ke dalam dua subtema yang hari ini kita akan lihat dan yang minggu lalu sudah kita lihat bersama, yaitu pemenuhan apa? Pemenuhan janji Allah. Baik, tema waktu itu pemenuhan janji Allah. Janji Allah. Kalian mengerti apa itu janji? Ya, janji itu apa? Janji adalah janji adalah suatu ungkapan dari seseorang dan ungkapan itu harus dibuktikan. Ungkapan dari seseorang dan ungkapan itu harus dibuktikan. Sehingga orang-orang yang menerima janji itu bisa mengalami kebahagiaan. Baik, alasan orang mengungkapkan janji. Kira-kira anak-anak masih ingat apa yang menjadi alasan sehingga seseorang mengungkapkan janji? Yang tahu angkatan. Valeria saja, yang lain? Ya, silakan Nadi dulu. Ya, Nadi, alasan seseorang mengungkapkan janji. Yang pertama, karena apa? Kalau Nadi bilang apa? Rasa cinta. Cinta, rasa cinta. Selain empat alasan ini, apakah masih ada? Tas ya. Berarti ibu beranggapan bahwa materi kali lalu tidak sia-sia. Oke. Setelah ini kita akan melihat bersama materi pokok hari ini. Materi kita hari ini adalah pokoknya sama ya seperti minggu lalu. Yang bertemakan topik umum itu adalah pribadi Yesus Kristus dan temanya kemanusiaan dan kealahan Yesus. Bisa lihat kemanusiaan dan kealahan Yesus. Di sini ada kata dasar manusia dan Allah ya. Manusia itu siapa anak-anak? Manusia itu siapa? Manusia adalah kita. Kemanusiaan. Kemudian Allah itu siapa? Kira Allah itu siapa? Allah itu pencipta. Allah itu yang menjadikan ya, langit dan bumi tunduk kepadanya. Baik, untuk tema ini kita akan melihat bersama tujuan pembelajaran. Yang pertama, satu orang bisa membantu ibu untuk membaca? Bisa? Bisa lihat dengan jelas? Bisa. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah ungkapan bagi bagaimana pengalaman perjalanan kehidupan Yesus ketika hidup bersama Santa Maria dan Santo Yosef di Nazaret sebagai keluarga kecil. Jadi setelah pembelajaran kemanusiaan dan kealahan Yesus ini, kalian semua harus bisa mengungkapkan bagaimana pengalaman perjalanan hidup Yesus ketika berada di tengah-tengah Santo Yosef dan Santa Maria. Santo Yosef dan Santa Maria itu adalah orang tua, ya, dari siapa? Dari Yesus, Bapa dan Mama. Dari Yesus seperti kita yang memiliki Bapa dan Mama. Sehingga lahirlah Skolastika, lahirlah Nadi, lahirlah Clara, ya. Kalau tidak ada Bapa dan Mama, maka kita tidak bisa lahir. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Bapa dan Mama yang begitu mencintai kita, mengasihi kita, sehingga bisa sampai di ini. Yang kedua, menyebutkan sama satu orang baca Karin. Coba membaca tujuan kedua. menyebutkan ciri Allah Yesus yang nampak
dalam seluruh kehidupan Yesus. Ya. Tujuan ketiga adalah, coba satu orang baca. Menyebutkan ciri kemanusiaan Yesus yang nampak dalam seluruh kehidupan Yesus. Menyebutkan ciri kemanusiaan Yesus yang nampak dalam seluruh kehidupan Yesus. Menyebutkan ciri kemanusiaan yang tadi Clara sampaikan, menyebutkan ciri kemanusiaan Yesus yang nampak dalam seluruh kehidupan. Kalau omong tentang ciri kemanusiaan Yesus, itu omong tentang hal-hal yang kita alami. Yesus hidup bersama Maria dan Yosef, Santa Maria dan Santa Yosef selama 30 tahun. Ya, 30 tahun. Ya. Yang keempat, tujuannya apa? Skolastika, coba baca. Menyebutkan sikap-sikap yang patut kita teladani dari sikap Yesus dalam perjalanan hidupnya. Di zamannya yang patut kita tunjukkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersama orang lain. Ya, artinya kita sebutkan sikap yang harus kita teladani. Ya. Setelah pelajaran ini, kalian harus mampu untuk menyebutkan sifat-sifat dari Yesus, sikap-sikap dari Yesus yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Baik. Kemudian yang kelima adalah menyebutkan sikap dan tanggapan kita akan dua dimensi pribadi yang dimiliki oleh Yesus. Dimensi kealahan dan dimensi apa? Kemanusiaan. Dari tujuan pembelajaran, kemudian ada materi yang disampaikan oleh Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti akan disampaikan pada akhir pelajaran ya. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk bentuk kelompok dalam diskusi ya. Oke. Baik. Lembaran kerja dari kelompok. Dengar ya, semua harus aktif. Ya. Harus aktif untuk memberikan masukan dalam kelompok ini sehingga tidak terkesan 1-2 orang saja yang kerja. Satu? Oh iya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini. Oke. Ketua kelompok siapa? Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Ria. Ketua kelompok 2 siapa? Alin. Oke. Silakan kita mulai dari sekarang ya, baca pertanyaan yang ada di dalam. Bagaimana anak-anak? Setelah membaca soal-soal yang ada, apakah ada pertanyaan? Oke. Dikerjakan selama beberapa menit supaya setelah itu kita mulai lanjut dengan presentasi kelompok. Tersisa waktu kita untuk diskusi berapa menit lagi ke depan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah ya? Silakan ketua kelompok membacakan hasil diskusi kelompok. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Soal apa arti kemanusiaan Yesus? Jawab, segala sesuatu yang dialami oleh Ada manusia. pelan-pelan agar ya supaya teman-teman yang lain bisa mendengar, bisa Jawab, memahami. segala sesuatu yang dialami
bagian. Satu kali tepuk jempol. Jempol, 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 jempol. Ya. Apakah jawaban dari kelompok 1 pas? Pas ya. Oke. Kalau begitu kita tepuk terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih. Ting, ting, tong, tong, ting, tong, terima kasih, yes. Silakan kembali ke tempat dan terima kasih untuk pelaporan hasil diskusi dari kelompok. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal kemukakan alasan mengapa Yesus memiliki kepribadian Allah dan manusia. Jawaban: kemanusiaan. Yesus artinya Yesus solidaritas dengan manusia. Ia mau menjadi manusia supaya dapat merasakan dalam mengalami yang dialami manusia dalam kehidupan seperti lapar, haus, sakit, dan benar. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, dari saya. Siapakah Yesus? Ya, siapakah Yesus? Silakan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Siapa itu Yesus? Silakan. Bagi saya, Yesus adalah Allah. Bagi Ira ya, Yesus itu adalah Allah. Kalau bagi Ira, Yesus itu Allah. Kalau bagi yang lain, ya tahu Ira? Kalau bagi Karolin, Yesus itu sama. Yesus itu adalah penyelamat. Kita bertemu di tempat ini juga sama, itu semua karena Yesus, karena Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bertemu. Kalau kita mungkin sudah di tempat yang lain. Benarkah? Benar. Karena itu, Ibu juga meminta dari seperti kelompok 1. Siapakah Yesus bagi sekolah kita? Masih beda. Beda. Yesus adalah Immanuel. Immanuel artinya apa? Immanuel artinya apa? Allah. Jangan bisik-bisik ke Lara. Allah apa? Allah beserta kita. Ya. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Apakah Yesus pernah marah? Ya. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2? Gantian dulu yang jawab. Karolin, bagaimana? Apakah Yesus pernah marah? Yesus pernah marah, dia bilang. Marah di mana? Waktu itu seolah-olah Karolin ada di sana. Ya. Jadi ceritakanlah apa yang kau alami sewaktu Yesus marah benar-benar. Ya, Karolin membayangkan bagaimana saya berada di sana. Saya di samping Yesus. Kemudian Yesus marah kepada siapa? Silakan Karolin. Karena mereka membuang sampah sembarangan. Karena itu membuat Yesus marah. Di bait Allah, Yesus marah di bait Allah. Mereka membuang sampah sembarangan. Karena apa sampah? Karolin, sekolah 3 bisa membantu? Bagaimana? Karolin bilang Yesus marah karena mereka membuang sampah sembarangan. Tanya lagi oleh kelompok 2, kelompok 1. Sampah apa? Apa? Di
Di mana? Yesus marah di mana? Oh, di bait Allah, ya. Bait Allah. Pas atau sudah? Pas. Oke, satu kali tepuk terima kasih untuk kelompok 2. Titik, tok, TikTok, terima kasih, yes. Ya, baik. Setelah kedua kelompok ini menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, kelompok kalian, maka sekarang kita evaluasi dulu ya. Evaluasi untuk pelajaran hari ini. Jadi terkait dengan 5 tujuan ya, kalian harus bisa mengungkapkan bagaimana pengalaman perjalanan hidup Yesus ketika berada di tengah-tengah keluarga. Ceritakan saja apa yang kalian alami di dalam keluarga. Yesus pasti alami itu. Kemudian tindakan konkret Yesus yang harus kita teladani. Kemudian tanggapan dari kalian, bagaimana kalian menanggapi. Itu sudah ada semua di dalam kegiatan diskusi. Oke, kita masuk pada evaluasi ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan mungkin hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh kelompok? Bisa ditanyakan sekarang, karena nanti setelah ini untuk memberikan kamu beberapa pertanyaan ya, untuk diselesaikan sekarang di sini ya, diselesaikan sekarang. Kemudian setelah isi dikumpulkan. Kalau tidak ada, kita langsung. Oh ya, silakan Kak Maria. Manakah Yesus mengubah menjadi anggur? Tanya saya, apa tanya teman-teman? Teman-teman, ini pertanyaan lepas ya, karena terkait dengan mujizat ya yang dilakukan oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah. Salah satu mujizat ya, salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan itu menjadi mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus sewaktu Yesus berumur 30 tahun dan mulai bertani. Itu menjadi perumpamaan, menjadi mujizat atau tanda heran yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, itu mengubah air menjadi anggur pada saat pesta perkawinan di mana? Di Kana ya, di Kana. Oke, kita evaluasi sudah ya. Cukup ya, bisa? Dengar ya, pertanyaan yang pertama. Menuliskan apa arti kemanusiaan? Ya. Pertanyaan kedua, mengelompokkan hal-hal berikut dalam tabel yang mengungkapkan kealahan dan kemanusiaan Yesus. Yang berikut, mengemukakan alasan mengapa Yesus memiliki kepribadian Allah dan manusia. Yang berikut, menuliskan apa arti dari kealahan Yesus dan mengemukakan pendapat apa manfaat jika kita meneladani Yesus. Silakan selesaikan dan langsung dikumpulkan. Kemudian kita lanjut dengan rangkuman. Rangkuman sekali lagi untuk kamu bawa ke rumah dan bisa kamu belajar kembali. Sebelum kita pulang, kita evaluasi selama beberapa menit ke depan ya. Silakan dikerjakan. Pakai kertas yang ini ya, kertas ini dirobek saja. Nanti dikumpulkan. Sudah? Oke, dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Mari. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kembali kita membahas atau menjawab. Ibu ambil dari jawaban itu, ambil dari apa yang sudah kamu diskusikan. Pertanyaan juga sama seperti yang sudah kamu diskusikan.
Sehingga hal ini bisa lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi-materi yang tadi sudah kita pelajari. Baik. Yang pertama ya, kemanusiaan Yesus nampak dalam hal-hal apa yang tadi? Lapar, haus, kecewa, marah, memiliki keluarga, putus asa. Kemudian, kealahan Yesus itu nampak dalam doa, mengampuni, membuat mujizat. Kemudian saja kealahan Yesus. Baru-baru kita rayakan apa? Paskah ya. Bangkit dari kematian, kemudian naik ke surga, gitu? Itu juga menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah. Dua hal ini ya, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Itu benar-benar Allah. Baik. Hal-hal yang patut kita teladani dari Yesus adalah tadi, sebagai Yesus mengampuni orang. Maka kita juga harus belajar dari Yesus, dari pribadi Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betapapun kita menilainya kesalahan mereka, kesalahan yang sangat besar. Tetapi kalau kita mau belajar dari pribadi Yesus, maka kita harus berani untuk membuka diri, memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah. Oke. Dari hal-hal ini, apakah masih ada yang mau bertanya? Pas ya. Oke. Kalau pas, maka kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Setelah berdoa, baru kita boleh atur kembali kursi dan meja yang ada supaya pelajaran berikutnya tidak begitu menyibukkan teman-teman, anak-anak atau ibu-ibu yang akan menyajikan materi berikut, pelajaran berikut. Kita tadi pagi kita sudah mengawali pelajaran kita dengan membaca Mazmur. Maka pada akhir pelajaran ini Ibu meminta nanti ya, siap ya, untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita keluar untuk istirahat sebentar di luar. Silakan nanti kita semua berdiri. Terima kasih untuk perhatian kita semua, dan kita boleh istirahat di luar karena lonceng sudah berbunyi, tandanya kita selamat siang semua.